Oke, Semester, David. ya semester 7. Sebenarnya pertanyaan ini saya tujukan untuk kedua narasumber karena mana tahu satu sama lain ingin melengkapi gitu. Mohon maaf sebelumnya disclaimer dulu kalau pertanyaan saya takutnya ada mispersepsi atau saya salah maksud gitu. Karena ini pertanyaan abstrak yang baru saya dapat pahami gitu. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama itu secara definisi ya. Tadi narasumber satu memaparkan, tadi baru banget saya tulis. Yang pertama itu secara definisi HAM itu adalah hak yang melekat yang berasal dari Tuhan. Jadi pertanyaan saya itu lantas apa definisi yang dipahami oleh para kaum atau golongan orang-orang yang percaya tidak adanya Tuhan, tapi ini secara definisi itu untuk sebagai tolak ukur mereka untuk pengakuan HAM itu sendiri gitu. Tapi bukan secara hukum positif ya, karena kalau ada hukum positif kita bicara ada pressure tentang hukuman gitu kan, ada ganjaran. Yang kedua tentang pemenuhan hak. Saya singgung sedikit dari pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang 1945, yaitu saya izin baca ya. Isinya itu adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana nasib golongan orang-orang yang menganut kepercayaan di luar agama yang diakui di Indonesia, karena kalau kita tahu ada 6 ya gitu. Yang terakhir itu ada Konghucu. Jadi sebagai contoh ya, kalau saya tidak salah itu di Sulawesi Utara di Manado itu ada keluarga atau kalau nggak salah sebagian besar itu juga komunitas sebagai penganut agama Yahudi gitu ya. Secara kita tahu kan itu nggak ada gitu di karena agama yang diakui di Indonesia gitu. Jadi menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Komnas HAM atau secara serentak secara keseluruhan negara ini membela hak mereka dalam kepercayaan mereka gitu, bahkan hak mereka untuk tidak beragama gitu. Jadi secara konkretnya itu apakah undang-undang mengatur hak mereka, contoh spesifiknya untuk menikah, karena kalau kita tahu kalau misalnya beragama Muslim ya dia di KUA ya, kalau misalnya agama yang selain Muslim pasti di pencatatan sipil. Jadi bagaimana negara ini mengakomodir hak mereka gitu, contoh untuk menikah, kalau bahkan secara konkret kalau kita di KTP ada kolom agama kan itu kalau misalnya kita lihat kan nggak mungkin ditulis agama Yahudi kan nggak mungkin kan. Jadi kalau misalnya mereka kekeh atas kepercayaan mereka, saya nggak mau buat KTP, bagaimana negara mewujudkan hak mereka? Contoh kalau kita bicara KTP pasti berpengaruh pada kesehatan, pendidikan atau jual beli lah. Kalau misalnya kita ingin validasi informasi lebih lanjut gitu. Kalau dalam kesehatan contoh ada BPJS gitu. Kalau kita membuat case, kalau kita di pendidikan ada KIP gitu. Atau secara diskriminatifnya kalau misalnya kita dirapor ada kolom agama, bagaimana kalau kita tidak isi? Bahkan isu yang terbaru ada kakak beradik ya tidak dinaikkan plastik secara tiga kali berturut-turut karena agamanya di luar yang biasa kita dengar gitu. Itu pecahan dari agama Kristen gitu, namanya saksi Yehova misalnya. Jadi bagaimana negara mengakomodir semua orang-orang yang ada di semua rakyat Indonesia, tapi di luar dari 6 yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap ya, pasal 29 ini mengakui kemerdekaan mereka, tapi negara nggak apa ya, tidak memerdekakan juga kan nasib mereka gitu, seperti menggantungkan mereka di tiang apa bendera lah gitu istilahnya, nggak ada tujuan gitu, nggak tahu apa yang mau diwujudkan dari mereka ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara David. Mungkin langsung dijawab ya Bu ya, karena ternyata pertanyaannya ada 2, jadi silakan langsung dijawab. Mungkin dari Bu Sasanti terlebih dahulu. Terima kasih ya saudara David tadi ya. Ada 2 pertanyaan tentang definisi HAM, bagaimana kalau tidak mempercayai Tuhan ya, seperti itu ya. Baik, untuk definisi itu sendiri sebenarnya mengapa itu dinyatakan berasal dari Tuhan. Jadi di situ sebenarnya dinyatakan bahwa hak itu memang benar-benar tidak atau bukan diberi oleh manusia seperti itu. Jadi untuk pemenuhannya seperti itu menjadi hal yang penting, pemenuhan dan perlindungannya.
kayak gitu. Nah, dikhawatirkan misalnya kalau itu haknya adalah hanya ciptaan manusia dan sebagainya, dikhawatirkan nanti untuk pemenuhannya atau ya tidak sebagaimana mestinya seperti itu. Ya udahlah, ini buatan manusia seperti itu. Nah, untuk itu sih kalau titik berat dari saya, kenapa itu dinyatakan seperti itu. Dan yang kedua tentang pemenuhan tentang agama dan kepercayaan, bagaimana kalau ada orang di luar agama yang diakui di Indonesia, bagaimana negara mengakomodir. Ini mungkin saya sharing saja atas apa yang terkait cerminan dari pertanyaan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Misalnya Komnas HAM sudah juga berupaya untuk membuka mata atau mengedukasi kepada stakeholders yang terkait untuk juga lebih membuka matanya, melihat bahwa di samping 5 agama yang resmi di Indonesia itu juga ada penganut kepercayaan lain. Penganut kepercayaan itu tidak hanya tadi yang disebutkan misalnya saksi Yehova dan sebagainya, juga ada agama-agama tradisional lainnya yang perlu kita hormati keberadaannya seperti itu. Nah, jadi tidak Komnas HAM juga sering juga meminta masukan-masukan ya dari kelompok-kelompok atau agama-agama atau kepercayaan minoritas itu untuk memperbaiki kondisi atau memperbaiki kebijakan-kebijakan dari yang pemerintah terkait dengan pemenuhan hak mereka untuk beragama dan menjalankan kepercayaan masing-masing seperti itu. Seperti itu mungkin tanggapan saya. Jadi Komnas HAM juga dalam rangka mendorong dan membuka kemungkinan untuk adanya penghormatan terhadap keberadaan agama-agama tradisional atau agama-agama yang ada di Indonesia selain kepercayaan atau agama yang ditentukan tadi oleh undang-undang agama resmi negara yang 5 itu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Sasanti. Ibu Indah silakan menambahkan. Terima kasih. Pertama saya apresiasi dulu pertanyaannya David ya, cukup baik gitu, dalam arti David cukup kritis melihat persoalan yang ada di lapangan, kemudian mempertanyakan persoalan tersebut forum ini gitu ya. Semoga ini menjadi catatan dan pemikiran bersama sehingga menemukan apa yang bisa diberikan gitu ya. Pertama saya ingin merespon mengenai persoalan tidak mengakui adanya Tuhan, karena betul sekali David di dalam definisi tersebut kalau kita sitir di undang-undang itu memang menyebutkan dari Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Bagaimana kalau misalnya dia tidak mengakui adanya Tuhan gitu kan? Perlu dijadikan catatan bahwa sebenarnya hak asasi manusia yang kita sepakati sekarang itu tidak lepas dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di mana kalau kita berbicara definisi kita harus mengacu kepada akarnya sebenarnya. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu tidak ada definitif mengenai hak asasi manusia, tetapi yang ada hanya bahwa kalau kita lihat di pasal pertama bahwa hak asasi manusia itu adalah tidak boleh didiskriminasi, tidak adanya adalah semua yang adalah dimiliki oleh semua tanpa diskriminasi ras, golongan, agama dan lain-lain. Itu menjadi kunci, itu yang menjadi kesepakatan, itu yang menjadi semua yang disepakati secara universal itu dulu. Jadi yang menjadi kesepakatan universal itu sebenarnya adalah apa yang sudah juga disepakati di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi lanjut apa? Nah, itu yang kedua adalah sebenarnya bagaimana persoalan kemerdekaan sebelumnya ketika kita bicara mengenai Tuhan, kenapa definisi kita
ada Tuhan gitu ya. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Ibu, tapi mungkin saya di sini menambahkan karena mungkin Indonesia menginterpretasikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, sehingga kemudian salah satu bentuk dari apa yang ada dalam Pancasila itu diwujudkannya demikian. Tetapi tentu saja yang menjadi catatan adalah kesepakatan universal bersama yang ada yang sudah Indonesia juga sepakati dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, persoalan mengenai kemerdekaan beragama gitu ya, dan bagaimana agama di luar dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Betul, itu menjadi persoalan. Terkadang memang itu juga menjadi persoalan konflik sosial juga di masyarakat gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu juga menjadi apa ya? Tadi sudah diangkat ya oleh Komnas HAM ya, di mana Komnas HAM mungkin sudah memberikan informasi, masukan, menampung gitu ya. Tetapi juga mungkin yang perlu dipahami adalah mungkin ada persoalan pemaknaan mengenai apa sih yang belum tadi di langkah ke depan itu sebenarnya ada diskusi terbuka. Saya belum pernah tuh bukan belum pernah, mungkin sudah ada yang saya tidak tahu, tapi mungkin perlu ada diskusi terbuka yang kadang-kadang soalnya kalau berbicara agama suka baper gitu ya, ada bapernya. Nah, ini terbuka ini sebenarnya nggak boleh baper gitu, tapi kita objektif saja dalam arti bahwa bagaimana ini persoalan mengenai agama di luar ini, kesepakatannya bagaimana, karena ada konsekuensi buruknya seperti apa ketika mereka tidak diakui gitu ya. Ketika kalau agama mereka kosong, apakah mereka akan malah menjadi lebih rentan untuk terlanggar hak-haknya, karena bisa aja dia dikucilkan, kolomnya kosong nih, berarti kamu nggak punya agama ya, kamu atau agamanya agama minoritas ya, atau agama kamu nggak diakui ya. Nah, itu bagaimana persoalannya ini? Ini yang belum sampai sekarang masih ongoing. Kalau saya melihatnya ya dia masih dalam proses terus, dan itu karena kamu sudah mengangkat itu sudah menjadikan catatan positif bahwa kamu sudah melihat persoalan itu dan bisa menjadikan itu bagaimana untuk menghadapi persoalan itu ke depannya gitu, cari solusi untuk ke depannya. Jadi tidak buntu, karena gini, saya mengkhawatirkan kebuntuan ini. Kebuntuan itu akan menyebabkan konflik sosial, dan kebuntuan itu akan menyebabkan apa yang disebut dengan sebagai push factor. Kalau di dalam ekstremisme kekerasan, tindakan ekstremisme kekerasan, terorisme dan lain-lain, salah satu push factornya itu adalah pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Itu yang disebut dengan push factor. Jadi saya berharap jangan sampai ada kebuntuan ini. Jadi kalau kamu mengangkat itu menjadi persoalan, bisa dicari akar masalahnya dan kemudian dicari solusinya. Begitu. Kalau saya melihatnya dari sisi akademisi seperti itu. Silakan Bu Santi menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Siska. Saya ingin merespon juga tadi yang sudah disampaikan oleh Rinda. Tadi bagaimana bentuk kemungkinan kalau itu menjadi push factor sehingga terjadi konflik sosial ya Bu ya. Ya, konflik sosial. Ya, ini contoh saja misalnya beberapa kasus yang masuk ya ke Komnas HAM. Tapi tadi kita tidak akan membahas tentang agama ya Bu ya di sini. Hanya akan memberikan gambaran aja. Mungkin adik-adik akan berpikir lebih kritis lagi ke depannya. Misalnya ya ada kasus-kasus yang masuk terkait dengan perusakan rumah ibadah seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi PR juga untuk kita Komnas HAM dan juga pemerintah gitu ya. Bagaimana upaya itu dicegah sehingga tidak terjadi lagi upaya perusakan rumah ibadah. Mungkin kenapa latar belakangnya itu kenapa rumah ibadah itu dirusak? Mungkin karena itu bukan kepercayaan resmi yang enam itu Bu.
salah satu penganut yang dianggap tidak sebagaimana yang sudah ada itu, kemudian bisa juga karena masalah IMB-nya nggak memenuhi syarat tapi tetap dibangun kayak gitu. Jadi itu memang sangat sensitif ya Bu ya masalah itu. Jadi kita harus lebih kritis untuk melihat permasalahannya ini dengan lebih dalam, karena kalau enggak tadi ya sampai yang sudah disampaikan oleh Bu Indah tadi, banyak sekali push factor yang akan mengarah kepada konflik sosial. Mungkin itu aja Mbak Siska. Terima kasih Bu Susanti. Mungkin akan ada satu penanya lagi ya. Kalau bisa penanya perempuan, jadi keadilan gender. Silakan Mbak. Yang terlebih dahulu deh Mas tadi, yang awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tantri Gloriawati. Saya semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Bayangkara. Kebetulan saya sering aktif di LKBH. Jadi kami mahasiswa yang aktif di LKBH itu sering melakukan kegiatan di rutan seperti atau rumah tahanan negara atau lapas lembaga permasyarakatan. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana bentuk koordinasi atau usaha Komnas HAM kepada antar sesama lembaga negara. Dalam hal ini kan Komnas HAM dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait hak-hak asasi bagi warga binaan di rutan atau lapas di bawah Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham. Karena mengingat tadi menurut penelitian yang dipaparkan oleh Narsum Ibu Indah, di mana Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang terindikasi paling tinggi melakukan pelanggaran HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Tantri. Mungkin langsung aja Bu Susanti atau nanti akan ditambahkan oleh Ibu Indah kembali. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tantri ya namanya ya. Iya Bu. Ya. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan koordinasi dengan beberapa lembaga termasuk Kemenkumham ya tadi ya. Iya, betul. Memang ini ya saya juga ingin menggarisbawahi juga antara Komnas HAM dan Kemenkumham pertama suka kebalik-balik gitu, disangkanya Komnas HAM itu Kemenkumham kayak gitu. Jadi itu sebenarnya beda ya. Kalau Kemenkumham itu adalah eksekutif, jadi itu kepalanya adalah menteri yang menjalankan kebijakan seperti itu. Kalau Komnas HAM adalah tadi yang sudah disampaikan lembaga independen yang bertugas untuk yaitu fungsinya 4 tadi, pengkajian, penelitian dan sebagainya. Jadi walaupun beda statusnya, maksudnya yang satu eksekutif, yang satu adalah lembaga independen, namun karena kita memiliki Komnas HAM memiliki mandat undang-undang, maka kita juga bisa melakukan kerjasama sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Untuk kerjasama tadi yang disampaikan tadi, misalnya terkait dengan lapas, itu sudah lama sekali ya Komnas HAM bekerjasama dengan Kemenkumham, antara lain kaitannya misalnya dengan overcrowded di situ. Beberapa tindakan, beberapa pemantauan juga sudah dilakukan, kemudian juga sudah ada laporan dan sudah ada rekomendasi juga. Dan yang kedua juga ini juga ada kegiatan yang atau enggak aktivitas atau ada juga upaya-upaya yang dilakukan. Kalau Komnas HAM menyebut kegiatan ini adalah KUPP, kerjasama untuk pencegahan penyiksaan. Sebenarnya KUPP ini tujuannya atau goalsnya itu adalah untuk ratifikasi OPCAT. Apakah OPCAT itu optional protokol untuk pencegahan penyiksaan di situ. Nah, di sini salah satu yang dilakukan antara untuk ke arah situ Komnas HAM tidak bisa bekerja sendiri. Komnas HAM itu harus bekerja sama juga dengan beberapa lembaga lain, antara lain dengan Lembaga Perlindungan
saksi dan korban, kemudian dengan Komnas Perlindungan Anak, kemudian dengan Komnas Perempuan, kemudian dengan Ombudsman. Nah, kenapa harus bekerja sama dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga tersebut? Karena mandatnya beda-beda. Jadi itu saling melengkapi di antara kelima lembaga tersebut sehingga bisa sama-sama saling mendorongkan terjadinya atau goals-nya itu tercapainya ratifikasi OPCAT atau anti penyiksaan. Kenapa? Apa hubungannya anti penyiksaan itu dengan tadi lapas? Karena tempat penahanan seperti lapas itu rentan terjadi penyiksaan seperti itu. Sebenarnya nggak cuma di lapas aja ya yang rentan terjadi penyiksaan, bisa juga di tempat-tempat serupa dengan tempat tahanan. Misalnya kadang-kadang ada juga kan orang-orang atau yang dianggap misalnya mengalami mental illness gitu, kemudian dipasung di tempat-tempat panti seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya jangan salah bahwa penahanan itu tidak hanya yang di tempat-tempat resmi seperti LP atau di tempat-tempat seperti penjara, tapi ada tempat-tempat lain seperti itu yang tadi saya sebutkan, yaitu seperti di panti-panti. Jadi itu juga harus diawasi. Kembali lagi tadi kerjasama dengan Kemenkumham tadi, Komnas HAM juga sudah, selain itu juga Komnas HAM berupaya melakukan membuat kerjasama atau membuat perjanjian kerjasama dengan imigrasi. Nah, itu juga di rumah detensi itu juga ada juga permasalahan penahanan yang harus diawasi seperti itu. Kemudian juga dengan lapas dan tempat-tempat penahanan lainnya. Mungkin seperti itu yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, dan sebenarnya sudah lama itu dilakukan dan sudah ada laporan-laporan terkait dengan kondisi rutan dan sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang harusnya menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Tapi kita kembali lagi apakah rekomendasi itu ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Nah, itu masalah atau persoalan lagi. Terima kasih, Mas Siska. Terima kasih Bu Sasanti. Mungkin Ibu Indah ingin menambahkan dari pihak luar bagaimana melihat dari sisi akademisi. Seharusnya Komnas HAM ini bekerja dengan lembaga lain, terutama dalam aspek itu lapas. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mbak Siska. Iya, saya juga mengapresiasi ya pertanyaannya tadi Matri ya. Yang saya juga itu berarti Matri cukup jeli juga melihat persoalan yang tadi saya sampaikan itu terkait hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Ini kemungkinan besar dalam hubungannya dengan persoalan lapas tadi yang sudah diangkat. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Bu Sasanti, bisa dilakukan dengan mekanisme pemantauan gitu ya. Nah, mekanisme pemantauan itu sebenarnya hubungannya tadi juga ada disebutkan dengan OPCAT. Nah, mungkin yang menjadi catatan Bu Sasanti, proses pemantauannya itu bisa menggunakan sebuah teknik yang hak asasi manusianya itu teknis lembaga pemasyarakatan. Nah, itu ada standarnya, namanya Mandela Rules dan standar minimum rules treatment of prisoners, tapi standar minimum rules sudah diganti Mandela Rules. Kemudian Mandela Rules itu juga sudah ada untuk spesifik perempuan, namanya Bangkok Rules. Kalau untuk anak-anak namanya Havana Rules, atau kalau untuk lapas, tapi kalau untuk criminal justice system namanya Beijing Rules. Nah, kalau kita menggunakan instrumen itu dalam pemantauan itu sedikit banyak, saya merasakan gitu ya, kurang lebih 80% itu preventing chaos dan preventing penyiksaan. Karena mungkin di beberapa kasus ketika kita melakukan pemantauan seringnya itu, nah ini ya, adik-adik juga mungkin mengalami ya, kalau kita melakukan penelitian suka dikondisikan, kondisinya jadi tertentu gitu. Nah, pada mekanisme ini itu menggunakan metode triangulasi sehingga sekalipun kondisinya dikondisikan gitu ya,
tetap bisa diketemukan data sebenarnya. Nah, itulah kelebihan daripada metode ini dan penggunaan standar itu, karena lebih fokus kepada kualitas bukan kuantitas. Karena biasanya kan ada metode perangkat yang apakah ada ini ya nilai 1 gitu kan ya. Nah, ini enggak, dia kualitas, digali kualitasnya dari. Jadi kalau saya misalnya melihat, kalau saya waktu itu audit itu setiap sel dengan WC-nya itu saya lihat apakah WC ini bekerja atau tidak. Karena WC tidak bekerja saja itu bisa menimbulkan persoalan di tempat-tempat lainnya. Persoalannya apa? WC dia nggak bekerja, dia pakai WC lain. WC lain nggak, dia bisa pakai WC lain tapi dengan bayar. Bayar akhirnya berantem, ya berantem. Petugas nggak tahu, gitu. Atau petugas malah butuh bermain, nah itu kan jadi persoalan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian kegunaan daripada standar itu untuk bisa membantu untuk memenuhi. Dan yang kedua, misalnya bisa dilihat juga di laporannya Manfred Nowak, ya waktu itu Manfred Nowak pernah datang ke Indonesia, pelapor spesial dari PBB yang meninjau mengenai penyiksaan yang terjadi di Indonesia. Nah, dia meninjau memang akhirnya datang ke Indonesia karena persoalan penyiksaan yang ada di Indonesia di lembaga-lembaga penahanan. Sebenarnya tidak hanya di lapas, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu, juga di penahanan kepolisian gitu ya, banyak juga terjadi. Nah, mungkin juga bisa digali dari situ untuk lebih dikembangkan bagi adik-adik juga gitu ya, pengetahuan juga untuk bagaimana nih ibaratnya konkretnya tidak cuma berbuah menjadi sebuah laporan yang ditaruh di ya lemari buku, tetapi menjadi sebuah perbaikan nyata. Terima kasih Ibu Sasanti dan Ibu Indah. Sebenarnya saya masih ingin mengeksplor banyak hal lagi tentang HAM ini, terutama karena saya bagian dari Komnas HAM, jadi saya sangat tertarik ini melihat dari pihak luar, terutama dari akademisi, melihat perkembangan HAM dan bagaimana kinerja Komnas HAM hingga saat ini. Tapi sayang sekali karena kita dalam kondisi waktu yang terbatas, saya berharap Ibu Indah dan teman-teman sekalian bisa melakukan pertemuan lebih lanjut lagi atau kegiatan yang lebih lanjut lagi, jadi kita bisa saling mengenal atau mungkin bisa melakukan kerjasama yang lebih baik ke depan. Dari pemaparan Ibu Sasanti dan Ibu Indah tadi, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya dalam penegakan HAM tersebut kita harus mulai dari komitmen diri sendiri, menerapkan nilai-nilai HAM tersebut dari diri sendiri, kemudian ke lingkungan, dan dalam jangkauan luas kita bisa meminta atau menuntut komitmen pemerintah dalam pemenuhan HAM tersebut. Nah, untuk sivitas akademika seperti adik-adik sekalian sudah memiliki bekal ilmu atau sudah mengalami paparan pendidikan HAM, untuk itu akan lebih mudah bagi para adik-adik untuk menuangkan atau menerapkan HAM ini di lingkungan sekitar, bisa melalui kegiatan kampus atau melalui kegiatan yang berada di masyarakat. Dan tentunya Komnas HAM sangat terbuka untuk adik-adik sekalian. Jika adik-adik terutama mahasiswa generasi yang sangat kritis ya, banyak juga dinamika HAM yang kita mungkin tidak eksplor di masyarakat, misalnya masyarakat-masyarakat yang belum tersentuh, adik-adik bisa melakukan penelitian ke sana atau memang memiliki basis riset yang lainnya. Silakan dapat berkolaborasi dengan Komnas HAM. Kita sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi, terutama jika adik-adik sekalian ingin melakukan magang atau internship. Kita ada bagian-bagian yang menerima magang. Saat ini misalnya di pemantauan dan penyelidikan kasus ada 6 orang mahasiswa yang sedang magang. Mungkin adik-adik akan dilibatkan untuk banyak kegiatan atau aktivitas yang akan menajamkan kembali ilmu pengetahuan hukum adik-adik sekalian dan penerapan HAM di masyarakat. Baiklah, Ibu Indah dan Ibu Sasanti, senang bersama dengan kedua narasumber hebat siang hari ini. Saya minta tepuk tangannya sekalian. Semoga dalam kondisi sehat selalu ya Ibu Indah dan Ibu Sasanti. Sebelum beranjak kembali ke tempat, saya memohon kepada dua penanya tadi untuk naik ke panggung, kita foto bersama ya Bu. Panitia bisa saya minta tolong untuk 2 souvenir penanya untuk bahan dokumentasi bersama.
Mas David dan Mbak Tantri silahkan maju ke depan. Kita berfoto terlebih dahulu. Mungkin penyerahan dulu ya Mbak. Dari narasumber kami persilahkan Ibu Indah memberikan kepada Mas David. Tepuk tangannya dulu dong sekalian adik-adik. Silahkan dibuka biar terlihat. Saya senang sekali loh berada di kampus ini karena adik-adiknya sangat kritis ya Bu ya, sama dengan dosennya, sangat penuh dengan pengetahuan. Silakan membawa saya kembali. Jadi sebenarnya kita hari ini membawa slogan seperti yang di depan, maju dan tegakkan HAM bersama Komnas HAM RI. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sasanti untuk memberikan kepada Saudari Tantri. Terima kasih. Kita foto bersama dulu, kenang-kenangan bersama adik-adik sekalian. Bisa sambil diiniin kaosnya, hoodie-nya sambil dibentangkan. Ya, sip. Betul ya. Seperti ini ya Bu ya, sekali lagi untuk pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih David, Tantri, terima kasih Ibu Indah, Ibu Sasanti. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Baiklah hadirin sekalian, acara saya kembalikan ke MC. Silahkan Saudari Rona. Terima kasih kepada Ibu Siska Raniwati Purba SIP, Ibu Sasani Amisani SIP, Ibu Indah P. Amaritasari SIP MA. Oke, acara selanjutnya yaitu testimoni. Testimoni untuk satu peserta cewek dan satu peserta cowok. Dipersilahkan memberikan testimoni untuk kegiatan hari ini. Ya, dari sini siapa yang mau memberikan testimoni? Malu. Ya. Siapa yang pilih ya? Saya pilih. Saya pilih untuk cewek. Yang mana Bu Clara? Mana Bu Clara? Maria. Maria? Ya. Oh sih. Udah bener. Juan Daniel. Juan Daniel. Ya, silakan Maria. Baik, terima kasih semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas dosen-dosen dari Fakultas Hukum sendiri yang sudah melakukan acara ini, dan juga dari Komnas HAM sendiri yang sudah bersedia untuk memaparkan tentang penegakan HAM di Indonesia kepada mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bayangkara. Saya sendiri merasa dari kalau
Juan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Indah, kepada Bu Sasanti dari Komnas HAM telah memberikan pemaparan materi terkait penegakan HAM, dan bisa kita lihat di sini refleksi peran Sivitas Akademika dalam kemajuan HAM di Indonesia. Jadi seminar ini membuka pikiran saya, terutama mahasiswa yang masih rabun lah terhadap penegakan HAM di Indonesia, yang selama ini saya pikir sebatas Kemenkumham yang menangani perkara terhadap Komnas HAM ada. Lalu kebetulan saya juga mahasiswanya Ibu Indah, pernah diajar Bu Indah. Banyak yang saya skip pelajarannya, tapi saat ini saya dapat semua lagi, saya kembali lagi dapat semua pelajaran dari dia, dan semoga kedepannya seminar yang seperti ini harus disering-seringin supaya kita sebagai mahasiswa dapat menjadi agent-agent perubahan dalam penegakan HAM di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin kepada Ibu Wadek 2, Frida Ade Putri SHMH untuk bisa memberikan hadiah kepada 2 orang testimoni. Oke.